Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam nama budaya dan salam harmoni. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami mengenai bucket sort. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Gede Putu Arisade dengan NIM 2415091019 dan rekan saya Dan perkenalkan, nama saya Putu Irfan Riandana dengan NIM 2415091138. untuk next page. Baik, sebelum kami em, menjelaskannya, kami akan menjelaskan tentang bucket sort ya. Bucket sort merupakan algoritma pengurutan yang bekerja dengan membagi elemen data ke dalam berbagai bucket berdasarkan rentang nilainya. Lalu mengurutkan setiap bucket tersebut sebelum akhirnya menggabungkannya kembali menjadi array yang sudah terurut dari kecil dari yang terkecil sampai yang terbesar. Cara kerja bucket sort sebenarnya cukup mudah dibayangkan. Bayangkan saja kita punya sekumpulan angka yang ingin diurutkan. Lalu kita menyiapkan beberapa wadah. Setiap angka kita masukkan ke wadah yang sesuai, berdasarkan seberapa besar atau kecil angka itu. Setelah semua angka masuk ke wadah masing-masing, kita urutkan isi setiap wadah satu persatu. Dan terakhir, kita gabungkan lagi semua isi wadah itu sehingga kita dapatkan daftar angka yang sudah terurut dari kecil ke besar. Algoritma ini sangat cocok kalau datanya cukup merata. Misalnya, angka-angka antara 0 sampai 100 yang sebarannya rata. Dengan cara ini, proses mengurutkan jadi lebih cepat karena kita tidak langsung mengurutkan satu daftar panjang, tetapi memecahkannya jadi bagian kecil dulu baru diurutkan. Keunggulan bucket sort ada pada kecepatannya. Kalau datanya tersebar merata, waktu prosesnya bisa mendekati waktu linear, yang artinya semakin banyak data, waktu yang dibutuhkan untuk mengurutkan akan bertambah dengan wajar, tidak melonjak tajam. Tapi kalau datanya tidak merata, misalnya banyak angka menumpuk di satu rentang kecil, justru algoritma ini akan jadi kurang efisien karena ada wadah yang kosong dan ada wadah yang isinya akan menumpuk. Jadi, proses mengurutkannya malah lebih lama. Selain itu, bucket sort juga butuh memori tambahan karena harus menyiapkan wadah-wadah itu. Kalau kita ringkas secara cepat, langkah bucket sort seperti ini. Pertama, tentukan berapa banyak wadah yang mau dipakai. Setelah menentukan berapa banyak wadah yang mau dipakai, masukkan setiap data ke wadah sesuai dengan nilainya. Urutkan isi wadah, lalu gabungkan lagi semua isi wadah jadi satu daftar yang sudah urut. Biasanya bucket sort dipakai kalau kita sudah tahu rentang datanya dan datanya tersebar cukup merata. Contohnya dalam pengolahan grafik komputer, data analisis atau sistem cerdas yang memproses angka-angka dalam interval tertentu. Baik, setelah kami menjelaskan tentang apa itu bucket sort, kita akan menjelaskan tentang keunggulan dan kekurangan bucket sort. Untuk next slide. Nah, di sini ada ada keunggulan dan kekurangannya. Pada keunggulan ada 4 poin yang seperti sudah saya jelaskan, yaitu pertama sangat efisien untuk data yang terdistribusi merata. Kalau data kita tersebar dengan baik di seluruh rentang nilainya, bucket sort biasanya bekerja dengan sangat cepat. Ini karena setiap bucket akan berisi jumlah data yang seimbang, jadi proses mengurutkannya jadi lebih ringan. Yang kedua yaitu waktu yang efisien mendekati linear. Kalau kondisi datanya ideal, waktu yang dibutuhkan untuk mengurutkan data dengan bucket sort mendekati linear time on. Artinya, kalau data kita tambah 2 kali lipat, waktu pengurutannya juga naik sekitar 2 kali lipat, enggak melonjak tajam. Yang ketiga, yaitu cocok untuk sorting data floating point. Bucket sort sering dipakai untuk mengurutkan angka-angka desimal atau angka pecahan, terutama kalau angkanya berada di rentang tertentu. Misalnya 0 sampai 1. Karena algoritma ini mudah memetakan angka-angka seperti ke dalam bucket. Yang keempat, mudah dikombinasikan dengan algoritma sorting lain.
Setelah elemen masuk ke dalam bucket, kita bebas memilih mau pakai algoritma apapun untuk mengurutkan isi bucketnya. Bisa pakai insertion, quicksort, atau algoritma lain yang kita sukai. Ini bikin bucket sort lebih fleksibel. Yang terakhir, bisa dieksekusi paralel. Karena setiap bucket berdiri sendiri, kita bisa mengurutkan semua bucket itu secara bersamaan. Misalnya, kalau kita pakai komputer dengan banyak inti prosesor, ini bisa menghemat waktu pengurutan secara keseluruhan. Setelah tadi kita membahas tentang keunggulan, ada juga kekurangannya. Di sini ada 4 kekurangannya. Yang pertama, kurang efisien untuk data yang tidak terdistribusi merata. Kalau data kita banyak menumpuk di satu rentang nilai, beberapa bucket bisa kosong, sementara yang lain terlalu penuh. Akibatnya, proses mengurutkan jadi berat di satu tempat, sehingga kecepatannya menurun. Yang kedua, membutuhkan memori tambahan. Ya, tentunya ini merupakan hal yang paling mendasar bagi kita semua yang sering kita alami. Bucket sort butuh ruang ekstra di memori, karena harus menyiapkan wadah-wadah untuk menampung data. Jadi, kalau memori terbatas, algoritma ini mungkin bukan pilihan yang tepat. Yang ketiga, pemilihan jumlah dan ukuran bucket mempengaruhi performa. Kalau jumlah atau ukuran bucket yang kita pilih kurang pas, hasilnya bisa kurang optimal. Terlalu banyak bucket bikin boros memori. Terlalu sedikit malah membuat bucket jadi penuh dan lambat saat diurutkan. Yang terakhir, tidak cocok untuk data dengan nilai integer besar. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini cocok untuk 0 sampai 1 saja. Kalau datanya berupa bilangan bulat yang begitu besar atau rentang yang terlalu lebar, bucket sort jadi tidak efisien. Mengapa? Ini terjadi karena kita harus menyiapkan bucket yang jumlahnya banyak, sesuai dengan apa yang kita input. Dan ini bisa membebani memori dan waktu proses. Setelah kita membahas tentang keunggulan dan kekurangannya, kita akan membahas juga tentang bisa digunakan di mana saja dan tidak bisa digunakan di mana saja. Untuk next slide. Nah, di sini kita dapat menggunakan bucket sort ketika terdistribusi merata dalam rentang nilai tertentu seperti yang tadi kita bahas. Kalau data kita tersebar dengan cukup rata di rentang nilai, misalnya angka-angka antara 0 dan 1 yang tidak menumpuk di satu titik, bucket sort bisa bekerja dengan sangat baik dan cepat. Yang kedua, untuk dataset dengan rentang nilai terbatas dan diketahui sebelumnya. Ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita lebih lebih cepat menggunakan bucket sort atau lebih efisien ketika kita sudah mengetahui angka atau data yang sudah kita ketahui. Kalau kita sudah tahu sebelumnya rentang data yang akan diurutkan, misalnya nilai ujian 0 sampai 100 atau angka desimal 0 sampai 1, kita bisa membagi bucket dengan tepat sehingga hasilnya efisien dan tidak membuang-buang memori atau memakan begitu banyak memori. Yang ketiga, sangat memungkinkan dilakukan sorting paralel. Kembali lagi, seperti kita sampaikan tadi, karena setiap bucket bekerja secara terpisah, kita bisa mengurutkan semua bucket secara bersamaan. Ini sangat membantu kalau kita menggunakan komputer dengan prosesor multi-core atau sistem paralel lainnya. Yang terakhir, untuk data floating point, bucket sort sangat cocok untuk mengurutkan angka pecahan, terutama yang berada di dalam rentang tertentu, karena lebih mudah dikelompokkan ke dalam bucket. Setelah kita membahas tentang di mana bisa kita gunakan bucket sort ini, kita akan juga membahas tentang tidak dapat digunakannya. Yang pertama, ketika data tidak terdistribusi merata. Kalau data kita banyak menumpuk di satu rentang nilai, bucket sort jadi kurang efektif. Ada bukti yang bucket yang kosong, ada yang perlu terlalu penuh, sehingga porsinya menjadi berat di satu tempat. Yang kedua, jika data memiliki rentang nilai yang sangat besar tanpa normalisasi, kalau data yang nilai yang terlalu lebar, misalnya dari 1 sampai 1 miliar dan tidak dinormalisasikan terlebih dahulu, bucket sort akan butuh terlalu banyak bucket yang bisa memakan memori dan waktu. Jika memori terbatas,
Bucket sort memerlukan ruang tambahan untuk membuat bucket. Kalau perangkat kita memorinya terbatas, algoritma ini bisa jadi bukan pilihan yang tepat. Karena bucket sort ini memiliki, memerlukan banyak ruang memori. Jadi, kalau misalnya teman-teman tidak, maksudnya memiliki device yang kurang mencukupi, lebih baik tidak menggunakan bucket sort ini. Yang keempat, jika data bertipe integer, besar yang jarang muncul, kalau datanya bilangan bulat besar tapi jarang muncul, bucket sort tidak efisien karena kita buang-buang memori untuk bucketnya yang kebanyakan kosong. Yang terakhir, jika tujuan sorting memerlukan stabilitas, tetapi inner sort tidak stabil. Kalau kita butuh hasil sorting yang stabil, kita harus hati-hati memilih algoritma untuk mengurutkan isi bucket. Kalau inner sortnya tidak stabil, hasil akhirnya juga tidak stabil. Baik, setelah kita membahas tentang bisa digunakan dan tidak dapat digunakan, kita akan memberikan contoh implementasinya di dunia nyata. Untuk next slide. Baik, bayangkan kita punya sebuah sistem McCain learning yang digunakan untuk mendeteksi apakah sebuah email itu spam atau bukan spam. Setiap kali model memeriksa email, dia akan memberikan angka probabilitas. Seberapa besar kemungkinan email itu termasuk spam? Misal, hasil prediksi seperti ini. 0,95 berarti spam. 0,20 bukan spam. 0,87 berarti spam, dan seterusnya. Angka probabilitas ini selalu ada di antara 0 sampai 1, karena itulah sifatnya nilai probabilitas. Nah, kita mungkin ingin menampilkan hasil prediksi ini secara turut, supaya email dengan kemungkinan terbesar sebagai spam muncul di atas, sedangkan yang kemungkinan spamnya kecil ada di bawah. Tujuannya supaya kita bisa lebih cepat memeriksa atau mengambil tindakan. Disinilah bucket sort jadi pilihan yang pas. Mengapa? Karena nilai probabilitas sudah berada di rentang 0 sampai 1, yang cocok sekali untuk dibagi ke dalam bucket. Yang kedua, kita bisa membagi rentang 0 sampai 1 jadi beberapa bucket. Misalnya 0,0, 0,1, 0,1, 0,2, dan seterusnya. Yang ketiga, setiap email dimasukkan ke bucket sesuai probabilitasnya. Dan yang terakhir, kita urutkan isi tiap bucket, biasanya cepat karena isi bucket sedikit. Dan terakhir, kita gabungkan semua bucket dari yang pulang spamnya tertinggi sampai yang terendah. Dengan cara ini, email dengan peluang spam tertinggi akan langsung muncul di urutan teratas dan tidak bisa memprosesnya lebih cepat. Bak Bucket sort untuk kasus ini karena nilai probabilitas sudah di rentang tetap dalam kurung 0 sampai 1. Data terdistribusi merata kalau modelnya baik. Prosesnya pengurutan bisa sangat cepat bahkan mendekati linear time. Nah, setelah kita membahas tentang bucket sort, kita akan membandingkan eh, algoritma atau sort lainnya. Untuk next slide. Nah, kita akan membandingkan bucket sort dengan sort lainnya. Baik, setelah kita memperlihatkan perbandingan bucket sort dengan sort lainnya, di sini kita akan menuju next slide yang akan dipaparkan materinya oleh rekan saya. Untuk Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan codingan bucket sort, yaitu yang baris kedua, pertama dan kedua ini, yaitu kode ini memeriksa apakah daftar ARR kosong. Jika ya, fungsi akan mengembalikan daftar kosong. Nah, jadi baris yang mini max ini yaitu fungsi menggunakan min dan max untuk menemukan nilai terkecil dan terbesar masih dalam daftar. Ini penting untuk menentukan tentang nilai dalam daftar. Jadi yang size ini baris keempat yaitu variabel size menyimpan jumlah elemen dalam daftar ARR. Ini digunakan untuk menentukan
jumlah bucket yang akan dibuat. Jadi baris kelima yaitu membuat daftar bucket. Kode ini membuat daftar bucket yang berisi subdaftar kosong. Jumlah subdaftar sama dengan jumlah elemen dari ARR. Nah, setiap subdaftar akan berfungsi sebagai bucket untuk menampung elemen. Baris keenam yaitu mengisi bucket. Loop ini mengiterasi setiap angka num dalam ARR. Indeks bucket dihitung dengan rumus yang mempertimbangkan seberapa jauh angka tersebut dari nilai minimum dan rentang total nilai. Dengan cara ini, angka ditambahkan ke bucket yang sesuai. Nah, ini ya. Jadi, yaitu lanjut ke baris yang ke return ini, yaitu mengurutkan dan mengembalikan hasil. List compression ini mengurutkan setiap bucket menggunakan sorted dan menggabungkan semua elemen yang diurutkan dari setiap bucket menjadi satu daftar akhir yang terurut. Nah, sekarang kita masuk ke input pengguna. Yang pertama itu data input. Nah, meminta input dari pengguna. Kode ini meminta pengguna untuk memasukkan serangkaian angka yang dipisahkan oleh koma. Misalnya 0,12 dan sampai seterusnya. Terus yang kedua ya baris try ini yaitu di dalam blok try input pengguna dipecah berdasarkan koma dan setiap elemen diubah menjadi tipe float. Lalu disimpan dalam daftar ARR. Fungsi bucket sort kemudian dipanggil untuk mengurutkan daftar dan hasilnya dicetak. Nah, jadi ya except ini yaitu jika terjadi kesalahan, misalnya jika input tidak valid, blok except akan menangkap kesalahan tersebut dan mencetak pesan error. Jadi, fungsi bucket sort dalam kode Python ini bertujuan untuk mengurutkan daftar angka menggunakan metode bucket sort. Proses dimulai dengan memeriksa apakah daftar kosong. Setelah itu nilai terkecil dan terbesar dalam daftar ditentukan dan jumlah elemen dihitung untuk membuat beberapa bucket kosong seperti angka dari daftar kemudian dimasukkan ke bucket yang sesuai berdasarkan perhitungan indeks. Setelah semua angka terdistribusi, setiap bucket diurutkan dan digabungkan kembali menjadi satu daftar yang terurut. Dan kode ini juga meminta input dari pengguna, misalkan angka berdasarkan koma dan mengonversinya menjadi tipe float. Jika pengguna masukkan data yang tidak valid, program akan menampilkan pesan kesalahan yang baru saja saya sampaikan tadi. Dengan cara ini, bucket sort memberikan metode yang efisien untuk menggunakan data, terutama ketika data terdistribusi dengan baik, meskipun performa bisa menurun jika distribusi data tidak merata. Saya akan mencoba di programnya. Nah, di sini kita coba run kan. Nah, di sini input pengguna misalkan gini, 0,12, koma. Dan di setiap akhir menginput harus berisi koma. Jika tidak berisi koma, dia akan muncul tulisan error. Ini ya, misalkan buat 3. Seperti ini. Nah, dia akan mengurutkan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Misalkan kita ini salah salah input. Kita kita tidak berisi koma ini. Nah, dia akan muncul tulisan error. Nah, sekian dari program ini. Jadi kesimpulannya yaitu bucket sort adalah algoritma pengurutan yang efektif
terutama untuk data yang terdistribusi secara merata. Keunggulan algoritma ini terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi pengurutan dengan membagi data ke dalam beberapa bucket yang kemudian diurutkan secara terpisah. Namun, meskipun memiliki banyak kelebihan, di bucket sort yang ini kurang cocok digunakan untuk dataset dengan distribusi yang tidak merata. Dalam situasi tersebut, performa algoritma dapat menurun dan waktu eksekusi mungkin meningkat. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan karakteristik dataset memilih bucket sort sebagai metode pengurutannya. Jadi itu kesimpulannya. Untuk selanjutnya saya akan alihkan ke moderator. Baik, setelah penyampaian dari rekan saya dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan penyampaian dari presentasi kami hari ini. Kami tutup dengan para Santi, Om Santi 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 Om. Dan salam harmoni.